Alhamdulillah al-malikil hakim mubin allazi habana bi imani wa yakin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram jami sayhina al ustazina wal muhtaram umahatul musallina allazi yahduruna fi hadzal majlis ta'lim al ihsan atau asogir sini saya nggak tahu ya, campur lah. Apalah arti sebuah nama? Hadanallah wa iyyakum. Insyaallah sore ini kita melanjutkan kajian Samawa ya, jilid 2 nih. Belum tajam. Nanti bagian ketiganya, sekarang masih yang sopannya nih ya. Ayo al-ummahat. Nah, dalam Ukudulujan bagian 3 isinya yaitu al-faslu awalu fasal pertama ya. Fi bayani huquqi zaujati al-zaujabati ala zauji gitu. Jadi menjelaskan hak-hak istri yang wajib bagi suami. Senawawi Al-Bantani berkata wa khiya husnul asyarati wa munatu zaujati gitu. Dan perlakukanlah yang baik istri-istri itu, lalu berikan mahar kepada istri. Jadi harus ya, kalau mau jadi istri harus diberikan mahar ke suami gitu. Nggak ada tanpa mahar ya. Wa makhruha wal qasmu gitu. Dan setelah itu ya, ini maksudnya dalam selama pernikahan ya, selama rumah tangga itu ya harus selalu saling mengingatkan makhruha wal qasmu gitu. Saling mengingatkan janji dan sumpah ya. Jadi artinya gini ibu-ibu, jangan udah jadi nini aki bahasanya beda ketika waktu rencana mau nikah ya. Waktu belum nikah istri kesandung, atuh hati-hati beb kalau udah nikah mah dulu usia atuh ya. Jadi kalau udah sampai rumah tangga misalnya udah 30 tahunan lebih, saya mau Bu Haji itu udah 32 ya. Udah 32 saya berumah tangga dengan Bu Haji itu. Masih ada suka ngomong I love you. Kalau lagi minta bikinin kopi, Mak, bikinin kopi dong, I love you. Ya. Kopinya manis, Bu. Kalau nggak pakai I love you, pakai garam. Ya. Wa ta'limuha matah taju ilaihi gitu. Dan ajari apa yang dia butuhkan. Termasuk juga misalnya suami jangan malu-malu ngajarin istri bagaimana melayani suami sesuai selera suami. Jadi suami itu jangan malu-malu, Bu. Ya. Kalau suami punya keinginan, sampaikan ke istri, ajarin istri itu, gitu ya. Mulai dari berdandan, mulai dari berpakaian, gitu, ajarin, gitu. Ya. Terus kalau perlu pilihin minyak wangi yang sesuai selera suami, Bu. Jangan minyak sonyong-nyong dipakai om bini, ya kan? Baunya dari ujung gang ke ujung gang kecium, jangan. Jadi suami harus mau gitu ngajarin supaya suami betah di rumah. Jangan suami nyalahin istri terus tapi nggak pernah ngajarin ke istri ya. Min furudil ibarati wa sunaniha gitu, dan mengajarkan istri dari apa yang difardukan dalam ibadah dan disunahkan dalam ibadah itu wajib ya. Suami ngajarin tuh istri bacaan-bacaan sholat ya, ibadah gitu. Dan sunah-sunah ibadah. Rasulullah itu sering ngajak istrinya bangun untuk sholat tahajud bersama.
gitu. Kalau perlu diciprat pakai air. Benar. Rasulullah suka gitu ke istrinya. Kalau ngebangunin tahajud tuh kalau nggak bangun diciprat pakai air. Gitu. Tapi jangan dibajur segayung, jangan. Asal bangun aja gitu, ya. Gitu. Nah, terus jadi harus ada apa ya? Harus ada kebersamaan dibangun oleh suami istri itu sampai kapanpun, Bu. Kecuali kalau sudah mati salah satu, ya. Tapi selama masih dalam rumah tangga itu harus ada kebersamaan ibadah, kebersamaan makan, ya, kebersamaan dalam jalan-jalan misalnya. Tetap suasana itu harus dibangun gitu, ya. Terus walau ghairu muakkadatin gitu, dan mengajari hal-hal yang bukan sunnah muakkad. Nah, yang bukan sunnah muakkad juga harus diajari nih gitu. Kalau sunnah muakkad itu kan sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Nah, ini sunnah yang bukan muakkad juga tetap suami itu harus mengajarkan gitu, ya. Seperti apa misalnya yang udah hampir nggak pernah, saya juga nggak pernah ngajarin sunnah muakkad, ya. Apa tuh? Naik kuda. Naik kuda kan salah satu sunnah Rasul, Bu. Mana naik kuda, ya. Tapi suami-suami sekarang tuh udah hampir nggak pernah mengajarkan sunnah-sunnah yang bukan sunnah ghairu muakkad gitu, ya. Gitu. Jadi begitu. Wa mimma yata'alaqu bil haidi gitu. Dan mengajari perkara-perkara yang berhubungan dengan haid. Suami harus tahu. Jangan sampai suami itu nggak tahu kaidah-kaidah haid gitu, ya. Termasuk darah istihadah, ya. Suami harus tahu. Kalau nggak dibohongin terus ntar. Mah, ayo dong haid. Mah, ayo dong haid. Tiap hari haidnya kan. Repot ntar. Gitu. Makanya suami harus tahu gitu. Sehingga suami bisa ngajarin juga, karena ada, Bu, ya. Ini terutama anak-anak itu dulu, misalnya seperti dulu anak saya yang perempuan itu nggak tahu darah istihadah, sehingga dianggapnya haid aja terus gitu, ya kan. Ada waktunya itu, ya. Kemudian wa min wujubi ta'atihi fima laisa bimasyiatin gitu, dan mengajarkan dari kewajiban mentaati dalam apa saja selain kemaksiatan. Nah, itu harus gitu. Istri mau minta belajar nyetir, ajarin, Bu. Ya kan? Kalau dulu kan belajar kuda, kalau sekarang kan belajar mobil gitu, belajar motor gitu. Jadi ajarin tuh. Nah, kalau nggak bisa ya minimal izinin istrinya ngaji kan gitu. Kemudian Asani pasal kedua fi bayani huquqi zauji al-wajibatu ala zaujati gitu. Penjelasan apa saja yang hak suami yang wajib bagi istri gitu. Wa hiya ta'atu zauji fi ghairi ma'siyatin gitu, dan dia taat kepada suami selain dari hal yang maksiat gitu. Habis baterainya kayaknya. Gitu, ya. Terus wa husnul mu'asyarati, ya. Dan bergaulah dengan yang baik gitu. Jadi harus nih, Bu, pergaulan yang baik tuh di rumah tangga harus terus ada gitu, ya. Jadi jangan sampai gini. Saya pernah dengar tuh istri manggil suami nih, istri dari kamar nih, suaminya lagi di ruang tamu apa di mana, dia teriak-teriak. Ya, jangan gitu, Bu. Gitu. Jadi jangan dibiasakan komunikasi itu dibangun tidak baik dalam rumah tangga gitu, ya. Perasaan dulu waktu ta'aruf nggak pernah teriak-teriak, sekarang teriak-teriak kan, jangan begitu gitu, ya. Tetap harus komunikasi itu harus tetap baik gitu. Terus bahasanya, suami juga kadang-kadang bahasanya suka tidak ada minta tolong. Ma, kopi. Ya, itu nggak sopan. Terus terang bagi saya nggak sopan gitu. Ma, punten pangdamakeun kopi dasa. Ya, harus ada dibangun bahasa-bahasa yang memang diajarkan ke Rasulullah tuh, bahasa-bahasanya
ya baik gitu Bu, ya. Itu ciri daripada adab-adab yang baik gitu, ya. Husnul adab itu salah satunya bahasa Bu, gitu, ya. Jangan mentang-mentang udah istri seenaknya aja gitu. Ambilin baju, ambilin kaos. Nah, emangnya apaan? Gitu ya. Gitu. Minimal pakai tolong lah, minimal gitu ya. Jadi pengantar adab itu ada 3 Bu. Terima kasih, minta tolong ya, sama satu lagi apa namanya? Ada 3 itu ya. Itu bahasa yang menunjukkan adab gitu. Terus wataslimu nafsiha ilaihi gitu ya, dan merelakan dirinya kepada suami. Nah, jadi istri itu kemarin kan kita udah bahas sebagai tawanan ya, harus direlakan Bu istrinya kepada suami gitu. Jangan misalnya nolak ajakan suami itu, jangan sampai Bu ya. Kalau misalnya lagi nggak mau, suruh mandi aja suami. Pak, dekil nih kotor, mandi aja dulu kalau mau gitu kan. Mandinya di sono di sumur 7. Tapi nggak nolak kan, nggak nolak, suruh mandi gitu ya. Gitu. Jadi jangan pernah nolak, karena sekali nolak tuh malaikat tuh selama suami kesel di situ malaikat melaknat istri ya. Ibu-ibu udah pernah ngasongkeun teu ka salaki? Hah? Tara, ayo. Nah, itu hak suami Bu, asongkeun. Papa bade wengi ayeuna gitu. Gitu ya. Kudu diasongkeun gitu. Pah wengi ayeuna bade teu gitu nya. Lamun bade mau salat sunat heula ye gitu kan. Gitu. Ya. Karena gini Bu, ini yang saya alamin. Ya, bagi pengalaman kan boleh ya. Suami itu males nakal di rumah, ngelirik-lirik cewek di rumah, di luar rumah, kalau keluar rumah udah lemes. Ya kan? Ya. Kalau udah capek sama istri, keluar rumah males tuh Bu. Nengok sana, nengok sini males. Udah aja lurus-lurus gitu. Tapi kalau keluar rumah dalam keadaan kesel sama istri, itu yang bahaya. Itu yang bahaya Bu. Ya. Wa mulazamatul baiti, dan istri itu harus selalu berada di rumah, menjaga harta suami dengan baik dan amanah gitu ya, terhadap apa-apa yang diwasiatkan ku suami gitu. Dan wasianatu nafsiha min antu ta'a firasyahu ghairahu wal ikhtijabu gitu, dan menjaga diri sehingga tidak ada selain suami yang masuk ke rumahnya gitu ya. Kalau ke kamarnya mah teng-tengan, ya mah ke rumahnya aja dulu dijaga, jangan sampai ada selain suami, kecuali ridho suami, izin suami ya. An yurati ajabiin lisai'in min badaniha walau wajhahal wa kaifa gitu. Wa kafaiha. Jadi menutupi dari pandangan laki-laki ajnabi. Ajnabi ini maksudnya apa? Asing ya. Menutupi dari pandangan laki-laki asing bagian-bagian tubuh ya, termasuk di sini wajah dan telapak. Yang boleh itu ya, yang boleh itu wajah dan telapak tangan gitu. Jadi harus pakaian berhijab Bu. Jadi kalau ini boleh nih ya, dan telapak tangan tuh boleh gitu. Kemudian izin nazru ilaihima haramun. Kalau diperlihatkan maka hukumnya haram ya, nggak boleh tuh. Ya, walau ma'a intifa'i syahwati fil fitnati gitu. Walaupun tidak ada syahwat dan tidak ada timbul fitnah. Walaupun perkiraan kita, nggak mungkin nih ada ipar, ada syahwat, tetap nggak boleh ya. Terus nggak mungkin timbul fitnah di rumah berdua-duaan dengan adik ipar, bukan begitu, tetap nggak boleh ya. Tetap harus dijaga itu. Watarki mutalabatiha lahu bima faukal hajatin gitu, dan tidak minta hajat yang di atas kemampuan suami nih Bu, hati-hati Bu ya. Jangan minta suami, punten-punten ya, suami mampunya beli mobil Col misalnya atau mobil carry, mintana Alphard ulah ya.
gitu. Karena kita harus mengukur kemampuan suami gitu. Dan jangan jadi alasan, ini suka banyak Bu ya perempuan sekarang itu kemampuan suami itu jadi alasan untuk tidak taat kepada suami. Hati-hati itu ya. Karena suami misalnya nggak mampu beliin mobil Ferrari jadi nggak taat, nggak boleh. Ya tetap harus taat gitu. Ya kan? Suami lagi kendor-kendor dikit, belum minum jamu, jadi nggak taat, nggak boleh gitu. Ya, tetap. Kan suami ada capeknya Bu, ya kan? Lagi pulang kerja, lagi capek, lagi lesu, diminta, puyeng. Biasanya tuh minum ini Bu, kalau udah begitu tuh makan terong sama campur kerating deng. Ajarin Bapak. Udah jangan dipikirin ya. Terus udah ini jangan dipikirin. Yang jande-jande jangan mikirin terong sama itu kerating deng. Ya. Kemudian Syekh Nawawi bicara walau alimat qudratahu alaihi wa ta'afu fiha antanawuli mayaksibuhu minal mali al harami gitu. Bahkan kamu mengetahui kemampuan suami ya. Dan wa ta'afu fiha antanawuli mayaksibuhu minal mali al harami gitu. Dan istri itu harus bisa memelihara diri dari dosa-dosa ya. Dosa-dosa apa? Dosa menerima harta yang haram dari suami. Nah ini Bu, jadi justru istri itu harus mencegah suami untuk mencari harta haram. Suami mencuri, suami korupsi, itu biasanya istri pejabat tuh, hati-hati tuh. Ya, istri pejabat tuh, istri lurah ke atas tuh. Ya, biasanya udah korupsi deh tuh. Ya, jadi nggak boleh Bu. Jadi harus mengukur kemampuan suami, jangan sampai suami melakukan hal-hal yang di luar aturan agama gitu. Jadi ibu-ibu tuh jangan sampai punya prinsip 3H, tahu nggak 3H? Hah? Apa Bu? Halal, haram, hak ketiga apa? Hantam terus. Nah, nggak boleh tuh. Ya, harus 2 aja cukup. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, udah nggak boleh gitu. Ya. Kalau mau cepet kaya ada Bu rumusnya Bu. Tapi ibu-ibu pasti nggak setuju nih sama saya nih. Ya. Suami suruh cari janda yang kaya. Habis gitu join, ntar bagi 2 gitu. Ya. Mau nggak gitu Bu? Gitu ya. Terus wa'damu kizbiha ala haidiha wujudan gitu. Dan jauhilah berbohong atas adanya haid. Gitu. Jadi nggak boleh tuh haid ya, bohong. Wain kotoan dan berhentinya haid gitu. Jadi karena malas diajak suami bilangnya lagi haid tuh, dosa gede tuh, nggak boleh tuh ya. Kemudian pasal yang ketiga fi bayani fadli sholati mar'ati fi baitiha wa fi annaha gitu. Dalam penjelasan keutamaan sholat, nah ini Bu, dalam penjelasan keutamaan sholat ya. Wanita itu, mar'ati itu, fi baitiha wa fi anaha itu lebih baik sholat di rumahnya dan menyempurnakan sholat di dalam rumahnya gitu ya. Ai sholatil mar'ati ya, yaitu sholat wanita itu fi baitiha afdolu ya, lebih utama di dalam rumahnya min sholatiha ma'an Nabi SAW tuh. Sholatnya perempuan itu lebih afdol sholat di dalam rumahnya daripada sholat berjamaah bersama Rasul di masjid, Bu. Ya, itu. Jadi saking harusnya wanita itu sholat di dalam rumah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha gitu. Dan yang paling menjadi dekat seorang wanita dari sisi Allah, dari sisi Rabbnya, yaitu izakanat fi qoribaitiha wa inna sholataha fi suhni dariha gitu. Jadi kalau wanita sholat di dalam rumahnya itu ya, itu di tengah rumah lebih baik daripada sholat di belakang rumah gitu.
ya. Afdalu min sholati hafil masjid gitu, lebih utama dari sholat di dalam masjid gitu, ya. Wa sholataha fi baitiha afdalu min sholatiha fi dariha gitu. Dan sholat wanita itu, ya, di dalam rumahnya lebih utama dari sholat di belakang rumahnya, yaitu sholat di tengah rumah lebih utama daripada sholat di dapur, ya. Jadi jangan sholat di dapur, Bu. Jadi sholat itu lebih baik, ntar mau kena kebakaran, ya. Lebih baik sholatnya itu di tengah rumah. Wa sholataha fi mukhda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha. Nah, sholat wanita di dalam kamar tidurnya itu lebih utama dari sholat wanita di tengah rumahnya. Jadi yang paling utama di kamar, Bu, ya. Jadi kalau mau sholat di kamar gitu. Walafaz mukhda, ya, bidomil mim gitu. Jadi huruf mimnya kali ini lafaz mukhda tadi, huruf mimnya itu di domah, ya. Mukhda'iha tuh mimnya di domah, ya. Mimnya di domah, bidomil mim, huruf mimnya dibaca doma, baitun fi baitin wazalikal li sitri gitu. Yaitu maknanya kamar tidur dalam rumah gitu. Jadi maknanya itu yaitu untuk menutupi aurat gitu. Jadi lebih tertutup aurat ketika wanita itu sholat di dalam kamar, ya. Soalnya kalau ada tengah rumah kan kadang-kadang ada orang begini, Bu, bertamu nih. Assalamualaikum bari noong. Ya kan? Nggak taunya ibu lagi buka baju. Nah, alhamdulillah. Nuhun, gogoda, suka gitu tuh, Bu. Hati-hati tuh. Ya. Jadi bukan istighfar nuhun gogoda gitu. Ya. Jadi lebih baik di dalam kamar, karena kalau di dalam kamar lebih aman, ya. Arabi'u fi bayani nadori rojuli li'an nisa il ajnabiyati gitu. Jadi pasal keempat menjelaskan hukum keharaman laki-laki memandang wanita ajnabiyah, wanita asing, ya, dan sebaliknya. Ainadruhuna ilaihi gitu. Maksudnya gini, Bu, wanita melihat laki-laki kepada laki-laki yang bukan mahramnya dia, ya. Fama yahrumu ru'yatuhu ala rajuli yahrumu ru'yatuhu alal mar'ati minhu gitu. Maka apa yang haram dilihat oleh laki-laki maka haram yang dilihat oleh wanita gitu. Ya, jadi sama. Jadi nggak ada perempuan kalau lihat ini haram, kalau laki-laki lihat ini halal, enggak. Ya, jadi sama. Hukum halal haramnya laki dan perempuan sama, ya. wal murahiqu, ya. Dan lafaz al-murahiq itu maknanya fizalika karojuli. Dalam hal ini sebagai makna, ya, karojuli sebagai seperti anak laki-laki yang menginjak dewasa, ya, menginjak remaja. Fayazimu waliyuhu man'uhu minan nadri ilal ajnabiyati gitu. Maka wajib nih, ingat nih, Bu, wajib bagi wali anak laki-laki. Ibu wali anak laki-laki kan? Ibu kalau punya anak laki-laki tuh jadi wali, ya, termasuk juga cucu. Ibu ingetin ke cucunya nih, ya, ke anaknya supaya menjaga cucunya, melarang cucunya untuk melihat wanita asing. Tuh, Bu, ya. Jadi kalau anak udah mulai remaja tuh usia berapa ya? 10 tahun lah, ya. 10 tahun tuh saya perhatiin anak kecil sekarang udah main HP aja tuh. Dikirain ibunya main game, padahal lihat film-film nggak benar tuh, Bu. Hati-hati tuh, ya. Jadi nggak boleh, ya. Jadi ibu-ibu harus melarang nih anak-anaknya untuk melihat wanita ajnabiyah, artinya wanita asing, ya. Nggak boleh. Wayazamuha alihtijabu minhu gitu. Dan wajib bagi wali wanita memerintahkan menutup auratnya dari pandangan laki-laki ajnabi. Jadi kalau punya anak perempuan, kalau udah kelas berapa ukurannya ya? SD kadang-kadang sekarang lebih cepat sih, ya. Misalnya kelas 5, kelas 4 tuh harus udah pakai ini deh. Harus udah pakai hijab, ya. Kalau perlu mulai masuk SD itu harus sudah pakai hijab, diajarin gitu. Wakal mar'ati fi zalikal amrodi al jamilil wajhi gitu.
seperti wanita amrat, wanita-wanita yang cantik wajahnya. Nah ini Bu, kita kan udah bisa lihat nih anak kita nih bakal cantik nih, hati-hati tuh. Karena sekarang nggak lihat-lihat orang Bu, ya. Orang tuh nggak lihat-lihat anak kecil, nggak lihat-lihat apa, kalau udah nafsu setan bahaya, ya kan? Awalnya pura-pura beli permen, pegang-pegang tangannya, hati-hati tuh. Kalau udah ada iseng-iseng begitu tuh berarti tuh orang udah punya kerusakan apa ya? Kerusakan saraf gitu. Ya. Makanya jangan gini Bu. Anak-anak tuh jangan dikasih HP Android deh, bahaya. Ya, bahaya tuh. HP cinit-nit aja. Gitu. Hah? Enggak, bahaya Bu. Bahaya itu isinya, aduh. Saya aja alhamdulillah dipakai ngaji, tapi kalau nggak dipakai ngaji isinya bahaya melulu. Nggak niat aja lewat, nggak niat lewat, apalagi niat, ya. Nah kemudian dalam Kamus Lisanul Arabia karya Ibnul Manzur, ya, kata amrod itu berasal dari kata almardu. Almardu itu artinya bersih menyeluruh. Termasuk Bu, anak laki-laki juga yang bersih-bersih nih. Banyak kan anak-anak laki-laki yang wajahnya bersih, nggak ada kumis, ya kan. Bapak-bapak juga kan banyak tuh. Yang nggak ada kumis, nggak ada jenggot gitu kan. Itu hati-hati Bu, karena banyak apa sih sekarang tuh? Pedofil ya. Ya. Nah, jadi anak laki juga sama Bu, harus dijaga. Karena anak laki juga bisa mengundang nafsu juga bagi orang-orang yang berpenyakit gitu. Ya, hati-hati gitu. Tetap jadi maksudnya di sini Syekh Nawawi ingin menyampaikan penjagaannya sama, mau anak laki mau anak perempuan sama gitu. Karena risikonya sama, bahayanya sama gitu, ya. Kaza fi nihayati li Syaihi Muhammad Al-Misri wa fi mawaqa'a fihi gitu, seperti dalam apa namanya kitab ya An-Nihayah ini ya li Syaihi Syekh Muhammad Al-Misri gitu. Beliau mengatakan yang mempengaruhi bagi kebahayaan untuk anak laki anak perempuan itu anadru minar rozai almanu minal kitabi wal ahadisi gitu. Jadi memandang sesuatu yang dilarang, maksudnya yang telah dilarang dalam Quran dan hadis itu pasti mengandung bahaya, gitu, ya, pasti mengandung bahaya. Maka jaga anak-anak kita Bu, jangan sampai juga melihat hal-hal perkara-perkara yang dilarang oleh sunnah, ya, oleh hadis maupun Al-Quran, ya. Wa yahrumu ala rajuli walau mahbuban wahsyian wa aninan wa mukhonnasan gitu. Jadi haram atas laki-laki, nih dijelaskan ya, haram atas laki-laki walaupun yang dipotong zakarnya, kan ada tuh yang dipotong zakar itu istilahnya di apa? Dikebiri, ya. Dan yang impoten, termasuk juga yang nasan, wa mukhonnasan. Mukhonnasan itu apa? Banci, ya. Juga tetap harus dijaga Bu. Karena sekarang kadang-kadang banyak perempuan, apalagi kalangan-kalangan artis, kalau namanya udah banci itu udah nggak haram katanya, ya kan? Kalau udah jalan begini, udah bebas. Enggak, tetap gitu. Ntar saya lagi keselewat begini dibilang bebas, enggak, ya. Pokoknya udah melehoi tetap sama hukumnya, ya laki gitu, ya. Gitu. Jangan mentang-mentang dia impoten nggak bakal bisa memperkosa, tetap gitu. Wahamanaduru ilal aznabiyatun mustahatin, ya, aznabiyatin mustahatin. Mereka itu melihat kepada wanita aznabiyah, ya, yang asing idamannya gitu. Kemudian juga dijaga anak-anak kita itu dari melihat wanita-wanita asing yang jadi idaman. Contohnya apa Bu? Jangan sampai anak kita itu punya idola artis perempuan, ya. Termasuk artis laki-laki juga nggak boleh. Itu dijaga nih Bu. Yang paling penting jaga anak kita jangan sampai punya jadi idola artis perempuan, ya. Ada anak laki-laki yang idolanya siapa? Yang ditunjuk artis perempuan,
Ya, itu jangan, tetap dijaga, Bu. Gitu. Hah? Dewi Persik. Dewi Persik. Yang gimana, Bu? Dewi Persik, Bu. Gitu, ya. Ada Yeni Persik yang saya tahu. Gitu. Terus jangan sampai melihat, ya, jangan sampai melihat hatta ila wajhiha, wajahnya, wa kaifa wa kafai apa nih? Wa kafaiha dohran wa batnan gitu. Dan jangan melihat wajahnya, tadi wajhiha itu wajahnya, ya. Ini wa kaifaha ini apa ya? Wa kaifa ini dua telapak tangan, ya. Terus perut tuh, wabatnan itu nggak boleh, Bu. Jangan sampai anak-anak laki-laki kita itu ngelihat perempuan-perempuan itu telapak tangan, wajah. Malah ini disebutkan wajah, jangan sampai senang ngelihat wajah perempuan yang cantik. Ya. Terus perut tuh, kan suka artis ada yang tari perut tuh, jangan sampai tuh, ya. Itu. Wahwa al-muftabihi gitu, dan itu difatwakan dengannya gitu, ya. Nah, kemudian yang boleh dilihat yang seperti apa? Lakin nukila anil aksarina khilun nadri ila zalika gitu. Tapi dinukilkan oleh sebagian besar ulama menghalalkan kepada hal-hal seperti amanadru rojuli ila zaujatihi wa amatihi gitu. Melihat laki-laki, ya, boleh untuk melihat seorang laki-laki melihat kepada istrinya dan budak perempuannya. Budak perempuan itu maksudnya dulu, Bu, ya. Kalau sekarang kan nggak ada budak perempuan. Kalau dulu tuh kan perempuan itu kalau budak tuh dibeli udah bebas gitu. Kalau sekarang nggak ada, Bu, gitu. Ya. Jadi sekarang istilahnya apa? Servant atau pembantu tetap sama. Tetap nggak boleh, pembantu itu jangan sampai terbuka aurat. Ya, terbuka aurat di dalam rumah itu godaan selaki, hati-hati, Bu. Ya, kalau punya orang yang kerja di rumah tetap suruh pakai hijab gitu. Ya. Di Arab banyak kejadian tuh, Bu. Main sikat aja, ya kan? Fi hali hayatin kulli minhuma fajaizun gitu. Dalam kehidupan bersama dan mereka berdua tidak boleh terlihat gitu, ya. Jadi kalau itu tidak boleh terlihat tuh, kalau yang hanya istri yang boleh terlihat oleh suami, ya. Walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qoribun hajat gitu. Bahkan ada larangan untuk mendekati budak perempuan. Ada larangan mendekati budak perempuan tuh, Bu. Jadi mentang-mentang misalnya udah jadi budak dideket-deketin, ya. Bahkan di sini disebutnya itu maniin itu maksudnya menikmati, nggak boleh, ya. Kan suka ada pura-pura tuh, ya. Pura-pura padahal dia ada nafsu syahwat terpendam, dia deket-deketin padahal menyalurkan nafsu, itu nggak boleh gitu. Makanya jangan sampai gitu. Bihilafin mani'i bati izawali, sedangkan, ya, ketika ada penghalang kenikmatan yang lama hilangnya, seperti misalnya ini maknanya gini, Bu. Seorang istri yang haidnya itu lama berhentinya, ya. Jadi kalau istri itu selalu ngaku sedang haid gitu, ya. Ka'ana i'tadatiz zaujatil an subhati gitu. Seperti si istri itu terbiasa dengan perkara subhat, Bu. Nah, gitu, Bu, ya. Jadi ibu-ibu kalau selalu ngaku haid itu di luar waktu haid itu hukumnya subhat. Jangan, Bu. Ya. Jangan ngaku, kalau capek aja bilangnya capek. Gitu. Pak lagi capek gitu ya udah. Jangan bilang masih haid, jangan. Ya. Fa yahrumu an adru ila ma baina suratiha wa rukbatiha gitu. Diharamkan melihat apa yang ada di antara pusar dan lutut. Ini pusar nih, Bu. Ini lutut. Berarti yang di sini-sini nih nggak boleh dilihat. Gitu, ya. Nggak boleh kelihatan, apalagi itu laki-laki, ya. Duna ghairihi kal maharimi wal amati almu
zawajati gitu, kecuali selain orang yang haram dinikahi dan seorang budak yang atau seorang budak yang sudah dinikahi, itu boleh melihat yang terlarang, ya. Itu yang haram dinikahi siapa? Anak, ya. Anak boleh tuh Bu gitu, tapi tetap ketutup ya. Gitu. Nanti anaknya nggak syahwat sama ibunya, syahwatnya keluar, bahaya, ya kan? Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan gini, aman nadru li ajlin nikahi, ya. Nah, kalau orang yang mau melihat untuk tujuan dinikahi, fayazuru ilal wajhi wal kafaini gitu. Fayajuzu ilal wajhi wal kafaini. Boleh dilihat pada wajah dan kedua telapak tangan. Jadi gini Bu, hukum aslinya hijab bagi perempuan itu kan kecuali sholat ya harus tertutup. Hukum asli nih Bu. Kalau bicara hukum asli ya. Dalam kitab ini wanita itu harus pakai niqab. Boleh dia dibuka, kalau dia mau dinikahin boleh dilihat wajahnya, boleh dilihat telapak tangannya segini, boleh. Sama seperti sholat dibuka segini. Gitu. Telapak tangan ya, ini tutup. Gitu. Ya. Itu kalau hukum asli, Bu. Tapi kan ada ada perbedaan fatwa ulama, ya kan? Ada yang membolehkan gitu. Ya, itu masalahnya gitu. Tapi kalau bicara kitab di sini dijelaskan harus pakai niqab gitu. Hah? Iya, enggak. Selain sholat tuh pakai cadar sehari-hari. Nah, kecuali dia mau dinikahi atau dia mau sholat gitu, ya, itu boleh dilihat gitu. Itu ya. Wa yajuzu an-nazru ilal aznabiyati fil wajhi gitu. Dan boleh melihat kepada wanita aznabiyah pada wajah fakot ya. Nih, yang boleh dilihat pada wanita ya, pada wajahnya wanita itu fakot li syahadati wal muamalati gitu. Hanya untuk dalam kepentingan kesaksian ya dan dalam muamalah gitu. Jadi kalau misalnya kesaksian tuh hakim mau melihat nih saksinya jujur apa enggak, buka wajahnya. Gitu. Ya. Itu. Kemudian dalam hal muamalah gitu. Dalam hal muamalah ini maksudnya gimana saya belum telaah gitu. Saya belum diskusi. Ya. Nanti saya cari diskusinya ini maksudnya muamalah ini apa gitu, ya. Wa ilal amati inda syira'iha fima adaurati min dakhiril badani, dan kepada budak yang ingin dijual maka boleh dilihat kepada aurat dari tubuhnya dari luar. Jadi ada budak perempuan yang mau dijual Bu, boleh dilihat auratnya tapi dalam pakaian, dalam bungkusan pakaian. Artinya apa? Kalau kita wanita biasa jangan sampai pakai baju jilbab tapi auratnya kelihatan. Ada nggak Bu? Banyak, nah jangan sampai. Ya. Harus ketutup semua tuh. Jadi kalau istilah dulu tuh apa? Jilbab ya. Jilbab tapi noong gitu. Ya. Nah, oleh siapa aja aurat boleh dilihat ya. Wa yajuzu anadru ilal asnabiyati wa masyiha lil madawati fil mawadi gitu. Boleh melihat kepada wanita asing dalam rangka untuk berobat dan penyembuhan, boleh Bu. Ibu ke dokter dilihat boleh. Ya. Ibu ke dokter, tapi Bu ya, untuk ke pengobatan itu sekalipun walaupun itu farjik, disebutkan di sini walaupun farjan itu farji ya, walaupun farji wanita itu dalam kepentingan pengobatan atau melahirkan nih misalnya, boleh dilihat tapi dengan syarat bisyarti huduri man yamnaul khalwata, dengan syarat didampingi oleh mahromin wanahiwi gitu ya, wahrom suaminya gitu. Jadi nggak boleh karena mentang-mentang gini, di ruang dokter udah ada suster, jangan. Tetap suami wajib, ya, tetap suami wajib karena aurat istri dibuka gitu. Ya, jangan percaya aja Bu, ada susternya itu nggak boleh tetap, ya.
Gitu. Terus yang kedua, yang boleh dilihat wajah dan tangan ini ya untuk yang sifatnya pengajaran, ya, pendidikan. Jadi misalnya gini, wa indata asyurita ilmi min waro'a hijabin gitu, dan ditemukan kesulitan mengajar dari balik hijab. Nah seperti misalnya gini, saya ngajar sekarang sama ibu-ibu, kalau dipicung kan pakai hijab bu. Mama gentur itu, mama picung kalau ngaji depan ibu-ibu pakai hijab tutup. Nah kalau ditemukan kesulitan boleh tidak pakai hijab. Jadi saya boleh bu ngajar begini boleh. Cuma capek mata saya ke sono sini gitu. Ya. Makanya saya suruh ada Bu Haji biar apa fokus saya nonton. Ya. Gitu. Gitu. Jangan matanya nyari satu-satu begitu, jangan, ya. Makanya saya taruh istri saya tuh di tengah-tengah biar saya fokus lihatnya ke sono yang halal. Gitu, ya. Kemudian juga gini Bu, nih penutup terakhir nih Bu ya. Karena saya terakhirin dulu. Karena minggu depan itu saya mau mulai masuk yang agak-agak rawan. Ya. Takin yurahu nazrul farji hatta min nafsihi bilal hajatin. Nah, apa nih Bu? Makruh melihat fajri diri sendiri. Ya. Farji diri sendiri itu makruh tanpa hajat. Jangan Bu. Nggak boleh ngelihat tuh. Ngaca. Boleh nggak nih ya? Boleh nggak? Jangan. Ya. Jadi kalau ngaca tuh kalau bisa kalau udah ketutup. Jangan telanjang ngaca Bu. Ya, saya nggak pernah telanjang ngaca Bu. Nggak berani. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh tuh Bu. Makruh hukumnya. Ya. Ada nggak ibu-ibu yang suka ngaca goyang-goyang begini-begini? Hah? Jadi ngaca harus pakai baju. Pakai anduk aja gimana? Jangan. Tetap aurat kelihatan. Gitu. Ya Bu ya. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.